Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hoirunesa. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang sangat inspiratif dan berprestasi di SMP Negeri 1 Jawa. Kira-kira siapa itu? Ya, silahkan perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Pratama, biasa dipanggil Dimas. Saya dari kelas 9B SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Boleh spill lebih lengkapnya lagi, mungkin tempat tanggal lahir dan lain-lain. Oke. Untuk tempat tanggal lahir, saya lahir di Tegal pada tanggal 10 Februari 2009. Umur saya sekarang 14, jalan ke 15 tahun. Ya. Kira-kira jalannya ini masih berhenti atau masih terus berlanjut sampai sekarang? Ya, untuk jalan pastinya masih berlanjut ke usia 15 tahun. Oke. Nah, Dimas kan ini baru ulang tahun beberapa bulan yang lalu. Kira-kira kalau ada yang mau ngasih kado atau hadiah masih diterima atau enggak nih? Ya, untuk kalau ada yang mau ngasih surprise, silahkan. Saya sangat menerima. Ya, boleh kalau teman-teman di rumah ada yang minat mungkin boleh kasih sesuatu buat Dimas. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Dimas kan ini siswa yang berprestasi di SMP. Kira-kira dari kelas 7 sampai saat ini prestasi atau lomba apa aja yang sering Dimas ikuti di SMP? Oke. Untuk prestasi sendiri, saya sebenarnya orangnya biasa saja. Nggak prestasi. Untuk prestasi sendiri dari kelas 7, yang pertama kali saya ikut lomba itu di lomba MAPSI di cabang kaligrafi. Cuma pada waktu itu saya belum mendapatkan trofi, belum juara. Kemudian dilanjut lagi di kelas 8, saya ikut lagi di cabang kaligrafi juga dan belum memberikan hasil yang maksimal. Kemudian di semester 2-nya kelas 8 ada Olimpiade OSN di tingkat kabupaten. Saya mengikuti di OSN IPS dan alhamdulillah di waktu itu saya mendapatkan juara 2 di tingkat kabupaten. Ya. Untuk di tahun ini ya kemarin alhamdulillah ikut lagi di perlombaan MAPSI, alhamdulillah juara 1 di cabang kaligrafi di tingkat kabupaten. Kemudian melanjutkan lagi di tingkat provinsi kemarin pada tanggal 20 hingga 21 Oktober, tepatnya di Jepara kemarin. Ya masih kalah juga. Nah, nggak apa-apa Dimas, pasti semua itu juga hasil yang terbaik yang diberikan sama Yang Maha Kuasa. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini ada nggak perlombaan yang mau diikuti lagi? Ya, untuk perlombaan kemarin akan diselenggarakan lagi 2 lomba, yaitu yang pertama lomba Olimpiade PAI, yang kedua lomba LCC. Saya ditawari dua-duanya, tapi saya memutuskan untuk mengikuti salah satu, untuk fokus di salah satu dari 2 lomba yang ditawarkan tadi, dan saya memilih di Olimpiade PAI. Jadi saya ikut di lomba itu nanti pada tanggal 20 November. Ya, mohon didoakan ya teman-teman supaya Dimas bisa mendapatkan hasil yang terbaik buat SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Nah, Dimas kan banyak nih mendapat juara gitu. Gimana reaksi orang tua saat tahu Dimas tuh aktif dan sering ikut lomba di sekolah? Ini menarik ya. Jadi ekspresi atau reaksi orang tua saya ketika saya mengikuti lomba, saya katakan ke ibu saya, Mak, saya diberi sebuah tanggung jawab, diberi keyakinan oleh sekolah untuk mewakili sekolah di perlombaan ini misalkan. Reaksi orang tua saya ya, ibu saya ya udah gitu tok, ya udah kamu tetap semangat belajar, berikan yang terbaik gitu. Dan ketika juara pun masih sama, reaksinya ya biasa saja, nggak ada reaksi yang wah selamat kemudian apa selamatan atau gimana, enggak, reaksinya biasa saja, paling memberikan suatu kata-kata atau doa ya. Orang tua saya mengatakan ya alhamdulillah kamu diberi rezeki, kamu harus mensyukurinya dan terus dikembangkan lagi. Tapi yang saya rasakan ya, walaupun orang tua saya mungkin reaksinya seperti itu, tapi saya berkeyakinan, saya yakin pasti orang tua saya
di luar sana ya, maksudnya nggak di waktu yang tidak saya lihat, pasti orang tua saya mendoakan yang terbaik buat saya. Ya, Gitu. iya itu pasti ya, orang tua itu pasti selalu mendukung. Boleh nggak spill kegiatan sehari-hari Dimas di rumah itu gimana? Untuk kegiatan sendiri di rumah, kegiatannya saya sebenarnya agak malu ya. Kegiatan sepulang sekolah, berarti kegiatan sepulang sekolah saya yang pertama itu main HP. Pulang sekolah ambil HP, ya seperti biasa buka-buka WA apa TikTok. Kemudian setelah itu baru makan, terus sholat. Setelah itu sudah masuk ke kamar lagi dan main HP lagi. Saya biasanya menghabiskan waktu berjam-jam, biasanya dari jam 2 hingga jam 4 itu main HP. Main HP-nya itu ya main Mobile Legend. Oh, ya, Kira-kira gitu sih. apa hobi yang lagi disenangi Dimas saat ini? Mungkin kegiatan yang benar-benar disukai saat ini itu apa? Untuk kegiatan tidak ada ya, paling ya itu tadi main game, main Mobile Legend. Saya sering main Mobile Legend, menghabiskan waktu berjam-jam, kadang sampai apa ya, sampai lupa waktu, sehingga orang tua sering menegur saya, ya kamu ini sekolah kok main game terus, nilainya bagaimana? Orang tua saya sering menanyakan seperti itu. Terus ya saya bilang kalem bae mah gitu loh. Kalem bae. Kemudian ya pada ini cerita sedikit ya pengalaman saya ketika main game pas lagi serius-seriusnya pada waktu itu. Kemudian orang tua saya manggil loh, Dimas lagi ngapain? Terus saya bilang lagi main game gitu. Terus main game kok dari tadi nggak selesai-selesai, ini udah waktunya sholat toh. Kemudian iya mak, dan kebetulan pada waktu itu kan lagi serius-seriusnya. Orang tua manggil gitu kan, serius, nanti aja lah. Saya bilang nanti mah gitu, lagi serius-seriusnya itu loh main game. Terus ya orang tua saya terus manggil terus Dimas sholat, ya nanti mah, nanti selesai ini sholat, terus gitu. Akhirnya saya ini game ini kayaknya agak eh, kurang positif ya saya lakukan Akhirnya saya berpikir, oh iya mungkin saya kurangi dong waktu bermain game saya gitu. Ya sampai sekarang, kalau dulu mungkin game itu bisa sampai lama banget, bisa dari pulang sekolah sampai sore. Untuk sekarang ya paling dari jam 2 paling main beberapa game, setelah itu sudah. Tapi pernah nggak sih Dimas karena main game atau melakukan aktivitas yang lain yang nggak begitu penting, terus nilainya atau prestasinya itu turun? Oke ya. Untuk nilai dan prestasi alhamdulillah, menurut saya sendiri saya ini stabil lah. Saya nggak pernah anjlok banget, nggak pernah tinggi banget. Biasanya stabil, misalkan nilai di kondisi 98 stabil tapi itu. Karena saya main game juga nggak betul-betul di main game banget. Istilahnya di kewajiban saya, di tanggung jawab yang harus saya lakukan, saya kerjakan itu dulu. Misalkan saya belajar, misalkan ada tugas, ada suatu yang harus saya kerjakan dulu, baru setelah itu saya memutuskan untuk bermain game. Kira-kira dari semua yang udah Dimas lakukan sampai saat ini, sosok yang sangat mensupport dan membuat Dimas itu merasa selalu ingin meningkatkan prestasi itu Ya. siapa? Sosok pertama pasti orang tua. Kenapa saya belajar dengan sungguh-sungguh, kenapa saya terus ingin mencapai prestasi, tujuan utama saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya ingin mengangkat derajat orang tua saya, mengangkat derajat keluarga. Yang pertama pasti orang tua lah yang selalu memberikan motivasi, support, dan doanya kepada saya. Orang tua selalu mengasuh saya, selalu sabar menghadapi saya ya. Padahal saya orangnya males. Saya juga males kok sama. Kayaknya teman-teman di rumah juga pasti kayak gitu ya, males buat belajar. Nah, kira-kira ada nggak nih tips buat teman-teman di rumah yang supaya kita itu bisa aktif di sekolah, terus nggak males buat belajar? Oke, untuk males ini sebetulnya adalah
suatu hal yang umum untuk masa sekarang, untuk generasi sekarang pasti rata-rata tuh males karena sudah terlanjur nyaman dengan perkembangan alat-alat komunikasi ya. Contohnya HP itu. Kita sudah terlalu nyaman di situ, akhirnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain misalnya belajar itu males. Dan untuk males sendiri ya juga saya juga termasuk orang yang males. Saya kadang belajar ya kalau ada tugas doang saya baru belajar tetap. Dan untuk mengatasi bagaimana supaya caranya tidak males, yang biasa saya lakukan adalah saya memikirkan apa sih tujuan belajar ya. Saya kalau males terus kayak gini nanti efeknya bagaimana, nanti dampaknya bagi saya bagaimana ya. Jadi ketika saya males saya akan terngiang-ngiang ya. Saya kalau males itu kadang kayak pusing gitu loh, nyung saneng kayak saya kayak males terus gitu loh, ini ngapain, kayak sesuatu ada hal yang kosong. Jadi ketika males saya akan memikirkan hal-hal yang efek dari males ini ya. Misalkan oh, saya kalau males terus kemungkinan ya kemungkinan besar cita-cita saya tadi ya ingin mengangkat derajat orang tua saya mungkin akan tidak tercapai ya, bisa ke arah tidak tercapai karena saya males terus. Dan ketika saya berpikir seperti itu akhirnya jiwa saya akan memunculkan rasa semangat akhirnya dan tidak malas lagi seperti itu. Nah, dari semua yang udah Dimas dapat, pasti teman-teman banyak yang mungkin di sekitar Dimas ada yang nggak suka sama Dimas atau yang berkomentar negatif sama Dimas. Kira-kira cara Dimas mengatasi komentar-komentar negatif itu gimana? Untuk orang yang nggak suka ya, orang nggak suka juga pasti ada. Orang mau sepintar, mau sebaik apapun, pasti ada orang yang tidak suka dan pasti berkomentar negatif, berkomentar positif itu pasti ada. Contohnya ya kayak Nabi Muhammad saja ya, itu contoh dari Nabi Muhammad saja, dia manusia yang paling sempurna saja masih banyak orang yang tidak suka kepada beliau. Jadi ya patut saja ya, saya orang malas, saya orang begini saja ya, kalau ada orang yang suka ya wajar-wajar saja gitu loh. Dan hal yang sikap yang saya lakukan ketika ada orang yang mungkin nggak suka berkomentar negatif ya saya biarkan saja, itu hak mereka, mau mereka berkomentar positif mau mereka berkomentar negatif. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang saya belum pernah sih mendengar secara langsung ada orang yang mengatakan hal-hal yang negatif secara langsung terdengar oleh telinga saya. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah, tapi kadang adalah orang seperti itu. Mungkin sikap saya adalah ya sudah itu hak mereka, nggak saya pikirin, saya abaikan saja, cuek ya. Yang penting yang saya lakukan, yang saya kerjakan selama ini tuh saya anggap benar. Yang penting yang saya lakukan selama ini tuh tidak merugikan orang lain dan orang lain tersebut itu tidak merasa dirugikan ya. Tanggapan saya, sikap saya ya udah cuek aja. Nah, pasti teman-teman di rumah bertanya-tanya, Dimas ini kan siswa yang berprestasi. Kira-kira ada nggak ritual khusus atau mungkin cara-cara biar kita semua tuh bisa menjadi kayak Dimas gitu? Gimana sih caranya? Untuk ritual khusus ya apa ya, nggak ada sih. Paling belajar juga saya jarang-jarang ya. Belajar paling kalau udah tugas. Cuma kalau mungkin amalan yang biasa saya lakukan itu saya setelah sholat maghrib biasanya saya ngaji yasin, itu saya amalkan gitu. Ya itu teman-teman, mungkin teman-teman di rumah bisa mencontoh yang dilakukan Dimas ya. Terus boleh nggak cerita sedikit awal perjalanannya gimana bisa mendapatkan prestasi sampai sekarang? Mungkin pengalaman dari SD ya. Untuk prestasi dari SD, jujur awalnya saya suka menggambar dari kecil, bahkan dari PAUD. Dari awal saya sangat suka sekali dengan gambar, coret-coret itu sangat suka. Akhirnya pada waktu SD terus ada pelajaran menggambar, saya menggambar, alhamdulillah situ untuk tingkat-tingkat anak SD istilahnya lumayan bagus lah. Kemudian guru merespon itu, kemudian saya diikutkan di lomba menggambar pada waktu itu. Dan untuk pertama kalinya saya mengikuti lomba pada waktu itu nggak juara. Padahal ya menurut saya gambar saya lumayan bagus, tapi
pada waktu itu memang banyak yang lebih bagus lah. Dan akhirnya saya berpikir pada waktu itu, oh ya, saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki lagi. Akhirnya saya terus lebih semangat lagi, karena kalau kekalahan itu saya lebih semangat lagi untuk istilahnya menggores-goreskan warna tulisan. Saya sangat suka. Kemudian saya kembangkan itu pada kelas 3 SD. Saya dipercayai oleh guru saya untuk mengikuti lomba KOT, lomba menulis Arab di MAPSI juga di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan pada waktu. Tingkat kecamatan saya ikut itu untuk pertama kalinya di menulis Arab ya. Menulis Arab dilatih oleh guru saya sendiri di sekolah. Alhamdulillah pada waktu itu langsung mendapatkan juara 1. Saya juga agak bingung loh. Padahal waktu itu saya anggap ya tulisan saya itu biasa-biasa saja, tapi kok juara. Akhirnya saya bingung loh. Terus alhamdulillah pada waktu melanjutkan lagi di tingkat kabupaten. Untuk di kabupaten sendiri itu juga pertama kalinya dan juara lagi, juara 1. Dan itu ada faktor keberuntungan juga. Pada kabupaten itu sebenarnya hasil saya ada yang lebih bagus lagi. Saya masih istilahnya saya harusnya juara 2, cuma yang lebih baik itu lebih bagus itu ada suatu kesalahan yang membuatnya itu jadi juara 2, akhirnya saya juara 1. Dan setelah saya juara 1 di tingkat kabupaten, kemudian melanjutkan lagi ke tingkat provinsi. Saya sangat senang sekali itu karena tempatnya itu kalau salah di Sukoharjo ya. Di Sukoharjo pertama kalinya ke sana untuk lomba untuk mewakili sekolah saya, sangat senang sekali. Cuman ya belum memberikan hasil yang terbaik. Dan untuk lomba hot itu ya saya di SD tiga kali berturut-turut, dari kelas 3, 4, 5 itu saya sampai ke provinsi 3 kali. Dan kemudian ya akan rencananya mau dilanjutkan lagi di tahun berikutnya pada kelas 6. Cuma pada kelas 6 itu ada COVID ya, kalau nggak salah COVID melanda, akhirnya lombanya itu tidak diselenggarakan pada waktu itu. Ya akhirnya pada waktu itu kemudian saya mendaftar SMP di sini, dilanjutkan lagi prestasinya di SMP karena pada waktu itu saya melampirkan melampirkan piagam hasil lomba saya di SD untuk mendaftar. Akhirnya pada kelas 7 saya langsung diberitahu oleh Pak Dudin, langsung di calling ya istilahnya, di calling untuk mengikuti lomba kaligrafi, lomba yang sebelumnya saya tidak pernah ikuti karena awalnya saya itu lombanya di nulis Arab ya. Saya mengikuti itu, saya pada waktu kan pandemi ya, jadi kegiatan pembelajaran untuk datang ke sekolah itu jadi susah, jadi latihan juga kurang maksimal. Akhirnya latihan dengan ya sebisanya, dengan waktu-waktu yang sangat singkat menurut saya. Pada waktu itu akhirnya belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Kemudian dilanjutkan lagi di kelas 8, ikut lomba itu lagi, kalah lagi. Nah akhirnya di OSN IPS saya ikut, jadi ya alhamdulillah juara 2. Dan kemudian pada tahun ini ikut lagi di kaligrafi juga, dan alhamdulillah meraih juara lagi, dan meraih juara ya di SMP untuk pertama kalinya untuk di cabang kaligrafi. Dan kemarin untuk lomba ini sampai ke tingkat provinsi ya. Saya sangat senang sekali jujur. Pas sekali ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian bincang-bincang kita bersama Muhammad Dimas Pratama. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Sampai bertemu lagi di bincang-bincang selanjutnya dengan sosok yang menginspirasi lainnya. See you next time. Bye-bye.